Dan yang paling penting di dalam pendidikan itu yang harus dikembangkan adalah kemampuan menciptakan suasana, sehingga mungkin sekolah pada saat ini melihat gitu bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari pendidikan, yaitu kesehatan. Karena itu sekarang sekolah-sekolah mencari strategi dengan mengajar jarak jauh. Harapan saya mudah-mudahan yang ingin jadi guru tetap banyak. Assalamualaikum, salam Indonesia. Nah, kita sudah mengenal sosok Pak Arief dari sisi kehidupannya. Nah, sekarang kita bisa gali lebih dalam, kawan Nusantara bisa mengenal pandangan beliau. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam. Ya, Pak, menyangkut apa sih pendidikan menurut Bapak, pengertian arti pendidikan menurut Pak Arief? Ya, pendidikan itu adalah usaha sadar yang terencana, dan yang paling penting di dalam pendidikan itu yang harus dikembangkan adalah kemampuan menciptakan suasana, sehingga 5 kekuatan dari setiap anak yang kita didik itu bisa berkembang dengan baik. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada 5 kekuatan, ya, kekuatan hati, kekuatan emosional, intelektual, sosial, jasmani, dan juga kekuatan religi gitu. Itu saya pendidikan, saya selalu katakan mengacu kepada undang-undang pendidikan itu. Iya. Baik. Menyangkut soal keadaan saat ini, Pak, soal pandemik dan keadaan ya istilahnya mungkin new normal atau normal baru. Nah, apa yang harus disiapkan oleh sekolah, oleh seorang guru, siswa, dan juga orang tua yang saat ini, Pak, menjalaninya? Iya, mungkin sekolah pada saat ini melihat gitu bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari pendidikan, yaitu kesehatan. Ya. Jadi new normal itu targetnya adalah menyehatkan lingkungan dan menyehatkan manusia. Yang penting mungkin sekolah harus bersih, ya. Betul. Sekolah itu harus bersih, lalu melengkapi sarana prasarana di mana tempat cuci tangan dan yang lain-lain itu harus ada. Tapi perubahan yang disebut normal baru atau new normal itu sebetulnya perubahannya bukan perubahan pada fisik, tapi pada perilaku. Ya, pada perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas gitu. Jadi saya melihatnya aktivitas pendidikan ini tidak boleh berhenti. Karena itu sekarang sekolah-sekolah mencari strategi dengan mengajar jarak jauh, supaya tidak terjadi pertemuan-pertemuan dan anak-anak berkumpul. Sebab kita tahu bahwa COVID-19 ini ada daerah-daerah merah, ada yang sampai hitam, tapi ada daerah juga yang masih hijau. Supaya tidak terjadi perkumpulan orang-orang yang daerahnya kita tidak bisa kendalikan dia tinggal dari mana, maka salah satu cara untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, mungkin pada saat ini sekolah belajarnya jarak jauh aja gitu. Dan kelihatan bahwa pembelajaran jarak jauh ini sangat menarik gitu. Saya melihat sendiri kreativitas dari guru-guru yang bisa berhubungan dengan anak-anak. Hampir umpamanya ya, saya ambil contoh itu. Ada guru-guru yang mengajar satu hari itu
sampai kurang lebih jam 11.30. Lalu ada jadwalnya. Dia menyapa anak-anak itu. Hanya ini kan semuanya pakai teknologi. Kalau ya COVID-19 itu mengenai daerah yang teknologinya belum tinggi, itu mungkin buku paket itu menolong. Jadi anak-anak diberitahu aja oleh guru-gurunya. Saya tidak tahu caranya memberitahu seperti apa. Sebab mungkin pakai telepon atau pakai handphone, pakai apa, komunikasi jarak jauh supaya anak-anak itu menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, ini strategi yang menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun juga pendidikan tidak boleh berhenti. Pendidikan itu harus berjalan terus, dan saya menganggap bahwa kita berhasil, dan Indonesia berhasil membawa pendidikan yang jarak jauh ini melalui yang kalau saya sebut dengan teknik digital itu boleh dikatakan 87-90% berhasil. Ya, berhasil. Nah, kita perlu tahu bahwa di Indonesia tidak semuanya menghadapi cobaan seperti ini. Jadi di tempat-tempat yang masih aman, yang masih hijau, pendidikan berjalan seperti biasa. Jadi anak-anak pergi ke sekolah. Saya paham bahwa pertemanan antar teman itu yang sangat dirasakan oleh anak-anak itu hilang dari kehidupannya. Tapi pada saat inilah semua bangsa di seluruh dunia mengetahui bahwa ternyata di atas segala-galanya orang itu harus sehat. Ya. Pada situasi seperti ini, Pak, pendidikan Indonesia ini kan kita pakai metode jarak jauh yang Bapak bilang mungkin sudah sampai ke kurang 80% berhasil gitu. Tapi apakah ini bisa menunjang perkembangan kualitas manusianya sendiri, Pak, atau hasil didikannya atau anak didik ini? Ya, kalau Anda mengatakan menunjang kualitas manusia, ya. Manusia itu saya anggap berkualitas kalau agamanya baik. Oh, iya. Ya, itu nomor satu. Ya. Lalu kualitas manusia terutama di Indonesia, kalau dia mempunyai keyakinan bahwa Pancasila itu bisa memberikan kekayaan pada dirinya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ternyata manusia itu tidak hanya adil, tapi harus beradab gitu. Dan beradab itu berarti mempunyai tata krama, mempunyai aturan, lalu demokrasi, lalu kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya melihat bahwa Pancasila itu menyelamatkan bangsa ini. Kalau dia dipegang betul-betul sebagai satu hal, karena itu yang mengajar tata negara atau yang berhubungan dengan Pancasila, jangan mengajarnya itu teoritis, tetapi juga harus praktis. Itu sebabnya di setiap sekolah yang umpamanya kaum Nasraninya lebih banyak, dia harus punya gereja. Kalau orang Islamnya, anak-anak Islamnya lebih banyak, dia harus punya masjid. Tapi pada saat sekarang ini, ke masjid pun kan kita sudah diatur bahwa kita tidak bisa seperti biasanya. Jadi jaraknya itu agak jauh-jauh. Ya, kesimpulannya kesehatan nomor satu, baru yang lain-lain. Mungkin pendidikan setelah itu yang lain. Ya, saya pikir pendidikan gitu. Tapi kita jangan
lupa, kita mendengar bahwa dengan adanya pandemi ini banyak orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Iya. Jadi jumlah manusia yang tidak mempunyai pekerjaan itu makin banyak, dan itu harus ada terobosan pemerintah bagaimana caranya supaya mereka tetap berpenghasilan. Betul. Kalau saya disuruh mengambil keputusan, saya lebih baik mengurangi gaji tapi mereka tidak dilepas sebagai tenaga. Betul. Ya tetap aja. Tetap aja ya, jadi Ya. tidak ada, harusnya tidak ada pemecatan yang. Tidak ada. Nah nih Pak, saya balik lagi ke persoalan pendidikan. Nah, kita ini kan selalu berpatokan pada PISA ya, Program for International Student itu. Ya. Nah, ini saya dapat data dari per 3 Desember 2019, ternyata posisi Indonesia ini masih menurun Pak. Jadi khususnya di 3 sektor, yaitu membaca, matematika, sama sains. Nah, menurut pandangan Bapak ini sebetulnya apa yang harus kita benahi untuk memperbaiki peringkat PISA ini kalau memang PISA menjadi patokan keberhasilan? Ya. Ini kalau ada yang mendengar tentang PISA, kita harus jelaskan dulu. Ya. PISA itu apa? Ya. PISA itu adalah suatu cara untuk mengukur dan meranking, mengurutkan gitu, Ya. negara-negara mana yang matematikanya baik, Ya. negara-negara mana yang Sains. ilmu pengetahuannya baik, sainsnya baik. Nah, saya kalau Anda tadi bicara tentang urutan atau ranking gitu, saya termasuk yang menolak ranking itu. Sebab bagaimana kita mau meranking antara Singapura dan Indonesia? Singapura itu kan pulau, lalu jumlah penduduknya juga tidak terlalu banyak. Gitu. Kita mau bandingkan dengan Jepang, sama saja. Jepang itu lebih kecil. Gitu. Jadi Indonesia kalau pakai istilah ilmu pengetahuan itu tidak apple to apple. Apple to apple itu begini. Di dalam pendidikan kita tidak diperkenankan membandingkan satu anak dengan satu anak. Kalau umpamanya Anda punya anak berapa? Anak 2 Pak. Anak 2, gitu. Anda bandingkan anak yang pertama dengan yang kedua. Terus Anda mengatakan kamu kok matematikanya segini, lihat adik kamu matematikanya segini. Itu saya pikir membandingkan 2 anak yang mempunyai potensi yang berbeda saja itu sudah keliru. Gitu. Karena itu saya terhadap ranking ini hanya boleh bagi pengolah pendidikan, mungkin untuk pemerintah, untuk kepala sekolah gitu. Tetapi kalau untuk anak sendiri, kita membandingkan, ya anak itu akan mengatakan bagaimana, saya memang tidak begitu terlalu berminat terhadap matematika. Ya. Kalau kita mengatakan, tapi itu nanti keluar di ujian nasional, saya akan bisa mencapai untuk nilai yang nanti membuat saya lulus. Tetapi saya akan tetap memperkuat minat saya di dalam bidang kesenian. Susah. Tapi kita harus ujian nasional kan? Lalu kalau Anda mengatakan soal ujian nasional, ujian nasional itu juga kan oleh Pak Menteri ada kemungkinan ini adalah yang terakhir. Betul. Ya. Mengapa? Karena secara filosofi ujian nasional itu nanti menghasilkan ranking. Nah, biarkan saja ranking ujian nasional itu berjalan hanya sebagai alat untuk pengelola pendidikan, tetapi bukan untuk diumumkan keluar
bahwa sekolah ini rankingnya sekian, Iya. sekolah ini rankingnya sekian. Itu yang saya katakan tadi. Iya. Seperti kita punya anak 2 atau 3 atau 4, kita tidak boleh Iya. membandingkan anak itu dengan satu ukuran. Iya, betul. Yang harus dibandingkan adalah umpamanya perilaku. Oh, Ya, iya. jujur atau tidak. Iya. Kamu jangan berbohong. Ya. Kalau kamu berbohong, kamu tidak akan dipercaya oleh orang. Iya. Gitu. Saya udah mengalami itu. Tetapi mengapa ada anak yang berbohong? Karena anak itu mengalami tekanan. Ya, kalau saya jujur, saya dimarahi. Tapi kalau saya berbohong, saya tidak dimarahi. Nah, tekanan dimarahi itu membuat anak itu berstrategi. Mungkin saya lebih baik berbohong daripada saya terus terang. Seperti itu. Jadi di dalam pendidikan itu menarik sekali. Kita harus melihatnya individu per individu. Tetapi bahwa sekolah itu di ranking, itu baik untuk kepala sekolahnya, untuk berstrategi. Ini teman-teman sekalian, matematika kita mungkin harus diperbanyak latihannya. Gitu. Jadi untuk memperbaiki supaya mutunya bersama-sama bisa naik. Jadi tidak ke individual siswanya, tapi lebih ke manajemen sekolahnya yang Iya, manajemen sekolah itu. Iya. Sebab kalau umpamanya kita menganggap matematika itu sangat begitu penting sekali, untuk beberapa anak matematika saya menganggap itu nomor 3. Yang nomor 1 bagi saya adalah musik. Nomor 2 bagi saya adalah mencintai alam. Nomor 3 baru matematika. Mau apa? Iya. Jadi memang Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Saya jadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan berbahasa yang berbeda agar kamu saling mengenal. Jadi terjadinya silaturahmi atau perkenalan antara orang dengan orang itu karena adanya perbedaan. Itu sudah fitrahnya. Iya, itu adalah ketentuan dari pencipta alam ini, pencipta manusia. Baik, Pak. Nah, melihat dari konteks saat ini dengan pandemi dan keadaan baru, new normal. Nah, banyak sekali kan sekarang guru memakai media digital, ya, atau juga mungkin media sosial seperti YouTube, Google Classroom. Saya juga memakai YouTube untuk perjumpaan saya sama Bapak, dan juga Zoom meeting dan lain sebagainya. Menurut Bapak, apakah pendidikan di Indonesia pada perkembangan berikutnya mampu mengandalkan dunia digital ini atau bagaimana? Bukan mampu, harus mengandalkan dunia. Harus, tidak bisa tidak itu. Untuk saat ini terutama. Tetapi seperti yang saya katakan, manusia itu kan ingin ketemu manusia, ingin perlu pergaulan gitu. Jadi saya hanya bisa berdoa saja, mudah-mudahan Allah SWT corona ini tidak terlalu lama. Ya, orang itu kan begini, seperti kita ya yang sudah berkeluarga itu kangen atau rindu kepada pasangan hidup itu bisa ditahan beberapa saat. Pada saat-saat tertentu rindu itu bisa diselesaikan dengan telepon, bisa, kalau sekarang handphone bisa lihat mukanya. Tapi bagaimanapun juga manusia adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai kekuatan alami gitu. Jadi orang itu ingin umpamanya bersalaman, ingin berpelukan, seperti itu. Jadi saya menganggap ini adalah suatu cobaan yang diberikan oleh Allah, tetapi saya menganggap tidak ada cobaan dari Allah yang tidak ada hikmahnya untuk kebaikan kita semuanya. Sekarang kita umpamanya melihat bahwa berteman, bergaul, ketemu dengan guru, ketemu dengan teman, lalu
bertanding bola, ya, lalu mengadakan olahraga seperti itu ternyata adalah suatu kebutuhan. Iya, jadi pandai-pandainya kita menggantikan kebutuhan-kebutuhan itu dengan kegiatan-kegiatan lain gitu. Nah, kalau orang yang senang membaca, dia membaca. Kalau orang yang senang dia main gitar, dia main gitar. Kalau dia senang berhubungan lewat telepon, dia berhubungan lewat telepon dan yang lain-lain. Tetapi tidak mungkin kita membuat orang itu menjadi orang yang, kalau dalam bahasa pendidikannya itu, orang yang sendiri saja, nggak mungkin. Soliter itu tidak mungkin. Ya. Orang itu adalah makhluk yang namanya manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi memang kontak itu bisa digantikan dengan kontak suara ya, mungkin ada kebutuhan kontak fisik tapi mungkin saat ini bisa. Iya, bisa, tapi itu pun nggak bisa terlalu berlama-lama. Betul. Karena itu saya percaya kepada kekuatan doa. Sebab Allah sekarang melihat itu. Nah, sekarang kamu semuanya berdoa kan, meminta supaya saya mencabut corona ini dari kehidupan di seluruh dunia, terutama bagi keluargamu dan daerahmu gitu. Nah, berarti memang kemampuan digital seorang guru memang diharapkan dia harus memiliki itu. Memiliki itu saat ini. Memang akhirnya disadarkan juga bahwa ini juga penting. Iya, saya kira digital itu penting sekali. Tetapi semua kan yang sifatnya ada hubungannya dengan alat-alat ini ada batasnya gitu. Manusia harus bertemu secara alami dengan manusia lain gitu. Nah Pak, ini terakhir Pak, apa harapan Bapak agar pendidikan Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya? Kan sudah ada guru, sudah dilengkapi lagi dengan kemampuan digital dan tatap muka ya, insya Allah di tempo berikutnya kita masih bisa melaksanakan itu. Nah, apa harapan Bapak untuk pendidikan Indonesia ke depan? Ya, pendidikan itu kalau secara formal kan dilaksanakan oleh guru. Harapan saya mudah-mudahan yang ingin jadi guru tetap banyak. Ya. sebab tidak banyak orang yang ingin jadi guru. Ada orang tua yang mendorong anaknya jadi dokter. Sesudah dia mencapai kedudukan, dia lulus jadi dokter, lalu dia mengambil profesi yang memang dia sukai. Itu dia menjadi pedagang, menjadi guru, seperti itu. Jadi kata profesi, kata profesional itu diawali dengan satu motivasi. Ya, kenapa saya ingin gitu, dan motivasi itu selalu dilanjutkan dengan eksplorasi. Dia kalau sudah termotivasi dia mencari tahu. Ya, kalau sudah mencari tahu kadang-kadang dia harus berdialog dengan orang, harus ngomong dengan orang. Nah, terus lalu dia menemukan, oh kalau begitu saya mungkin sebaiknya tidak menjadi dokter manusia, tapi tetap menjadi dokter hewan. Umpamanya seperti itu. Dan ini semuanya merefleksikan kepada kita bahwa sebelum kita melakukan suatu tindakan, ya, sebelum kita melakukan suatu membuat sebuah keputusan gitu, ya, tahapan-tahapan itu harus dilalui. Seperti orang mau menikah, tahapan perkenalan harus ada, tahapan pendalaman itu harus ada, dieksplor gitu. Karena itu Tuhan mengatakan ada yang tidak bisa harus kamu terangkan. Ya.
ada yang tidak bisa, yang kamu akan mendapatkan jawabannya. Oh, Ya, itu ada beberapa hal yang itu adalah keputusan. Saya ambil contoh. Kalau laki-laki itu bertanya, kenapa kok saya tidak jadi perempuan? Ya, dia akan berada pada suatu lingkaran yang nanti pada ujung-ujungnya, mohon maaf ya, orang itu bisa bunuh diri. Ya, kalau perempuan itu bertanya kenapa aku tidak jadi laki-laki, itu juga sama saja yang terjadi. Itu sebabnya pada dasarnya apa yang telah diciptakan oleh Tuhan itu kita terima dulu. Terus dari situ kita berangkat membuat dorongan-dorongan yang membuat kita melakukan yang tadi saya katakan eksplorasi. Mencari tahu gitu. Nanti kalau sudah mencari tahu, kalau kita kan harus ngobrol dengan saya, ngobrol dengan Pak Fadli, ngobrol dengan kameramen, ngobrol dengan siapapun gitu. Nanti akan menemukan, oh ternyata seperti itu. Salah seorang yang menemukan yang dia tidak sadari itu Einstein. Einstein itu mencari tahu terus gitu. Kenapa ini begini? Ini kenapa ini begini? Ini kenapa ini begini? Ujung-ujungnya Einstein menemukan suatu hukum, yaitu hukum relativitas. Dan hukum relativitas itu akhirnya dia mengambil kesimpulan, oh ternyata di dunia ini semua relatif, hanya satu yang tidak relatif, yang absolut, yaitu Tuhan. Coba bayangkan. Jadi ilmuwan itu adalah suatu tahapan untuk menjadi seorang yang saya sebut ulama. Ulama Ya, ya, dia naik ke makrifat. Ya, kan yang paling bawah itu sebelum makrifat itu adalah syariat. Syariat ya. Syariat. Jalankan. Ya, dia jalankan itu, tapi terus nanti dia akan menemukan, oh ternyata seperti itu. Di dalam filsafat ilmunya disebut orang itu dari mulai mengetahui apa, lalu dia bagaimananya, lalu untuk apanya. Jadi disebut di dalam filsafat ilmu, orang itu harus nanti mendapatkan ontologi mata pelajaran dan mata kuliahnya. Apa sih pelajaran ini? Lalu nanti ada epistemologinya. Epistemologi itu adalah bagaimana untuk mencari tahunya. Nanti dia akan ketemu yang disebut aksiologinya. Aksiologinya ini, maaf memakai bahasa filsafat, aksiologinya itu filsafat pendidikan. Ini Pak Yuyun Surya Sumantri itu adalah tokohnya. Dia akan tahu, oh ini ternyata diciptakannya, dijadikannya karena untuk ini begitu. Nah, guru pendidik itu harus bisa membantu anak-anak. Sebab anak-anak ada yang bertanya begini, untuk apa sih belajar kimia? Gitu. Iya, betul. Iya. Kalau gurunya hanya mengatakan, untuk kamu bisa lulus ujian, itu bukan jawaban yang memuaskan. Tapi kalau dia bisa mengatakan, untuk mengetahui bahwa di dalam alam ini ada aksi dan reaksi. Di dalam kimia itu yang paling mendasar. Ya, kalau ada aksi, pasti ada reaksi. Kalau kamu marah, nanti ada yang melawan kamu. Ya, kalau kamu baik hati, nanti banyak yang cinta kepadamu. Itu mata pelajaran kimia sebetulnya. Ya, itu kira-kira begitu. Jadi itu ya Pak, aksiologi itu menjadi ya guru harus dilengkapi dengan memberikan pengetahuan lebih ke siswa agar semuanya bisa. Iya, mungkin guru itu kalau memperkenalkan diri, nama saya
Pak Fadli. Iya. Saya mengajar apa? Bahasa Indonesia. Saya mengajar bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia harus dipelajari? Anda tidak bisa mengatakan sebab ini adalah keputusan pemerintah. Anak-anak mengatakan, nggak usah belajar bahasa Indonesia. Apalagi kalau Anda mengatakan, tapi itu nanti di ujian nasional ada. Ujian nasional pun akan dihapus. Jadi tidak akan bisa menjawab. Anda akan bisa mengatakan, kalau bisa kamu berbahasa Indonesia, kamu akan bisa berkomunikasi dengan orang Irian Jaya, dengan orang Aceh, sehingga kamu bisa mempunyai pengetahuan yang luas seperti itu. Jadi pendidik itu sebetulnya membantu anak untuk membuka dirinya, mengetahui mengapa mata-mata pelajaran tertentu saya pelajari. Wah, terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Oh, ya saya yang terima kasih. Terima kasih. Karena saya diberi pertanyaan bertubi-tubi yang saya juga berpikir kira-kira ini jawabannya juga mungkin bukan suatu jawaban yang terbaik. Ya, Pak. Tapi ini yang saya ketahui. Nanti mungkin Anda perlu mewawancarai orang lain lagi untuk melengkapi apa yang saya berikan. Insya Allah saya memang ini menjadi Kawan Nusantara ini adalah sosok istimewa dan juga sosok inspiratif, dan menurut saya istilahnya juga bukan guru, tapi menurut saya itu lebih lagi di atas maha guru. Nah, Profesor Dr. Arif Rahman, Profesor Dr. Haji Arif Rahman MPD. Iya. Saya mungkin juga tidak mau disebut maha, sebab kata maha itu hanya dimiliki oleh Maha Kuasa, oleh Tuhan. Jadi makanya jadi absolut. Iya. Oke, jadi itu kawan Nusantara, semoga video ini dapat memberikan pencerahan khususnya di dunia pendidikan, di profesi yang kawan Nusantara geluti atau juga berada di lingkungan pendidikan lainnya. Pak Fadli, mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja. Siapa? Harus ada kerjasama yang baik antara orang tua yang membimbing anak-anak dengan guru-guru di sekolah, dengan anak-anak itu sendiri. Jadi hubungan yang baik antara anak, guru, dan orang tua, ya, ini akan membantu perkembangan bangsa ini. Jadi semua elemen itu berkumpul. Ya, sebab orang tua itu menguasai kehidupan yang disebut informal. Guru menguasai kehidupan yang non formal. Nah, sedangkan kalau di luar itu masyarakat seperti kegiatan-kegiatan pramuka itu yang disebut non formal itu secara istilah pendidikannya seperti itu. Jadi itu harus ada kerjasama yang baik. Insya Allah apa yang Anda lakukan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda sendiri dan juga adik-adik kameramen nanti bahagia. Betul. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, masuk surga. Amin. Tuh kawan Nusantara, sudah didoakan juga sama Pak Arif. Nah, ini sudah lengkap semua, ilmu sudah didapatkan, doa juga sudah didapatkan. Semoga yang menonton channel ini bisa membagikan ke sosial media lainnya. Jangan lupa berlangganan atau subscribe, klik tombol suka atau like, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.